Pada saat udah ada ini, ternyata si begal itu meninggal, terus si A itu dibawa ke kantor polisi untuk menjelaskan segala sesuatunya, kan harus ada pembuktian. Nanti polisi melakukan penyelidikan. Saya rela untuk melakukan pencegahan supaya anak-anak itu tidak melakukan kejahatan. Pasal 48 KUHP dinyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Halo guys, balik lagi bersama saya Ramadan dan Saya Pak Barita. Yes. kali ini mau bahas tentang apa nih Pak? Kali ini kita mau bahas yang lagi rame-rame sekarang itu, karena agak-agak geli juga lihat ada postingan-postingan di media sosial yang menyatakan selalu menyudutkan tanpa mengorek pengetahuan-pengetahuan yang harus dia kuasai dulu. Ini jadi kadang ada video itu yang menyesatkan, seperti kan sekarang ada yang lagi heboh itu, ada terus pertama dia dibegal Don, tiba-tiba mungkin dia karena jago silat atau jago bela diri, terus dia lawan begalnya. Ternyata setelah dia lawan begalnya terbunuh, terus akhirnya tadinya dia dari korban begal jadi tersangka pembunuhan, terus masuk kantor polisi dijadikan tersangka, terus orang-orang jadi berpikir dia kan korban kok jadi tersangka. Nah, rame-rame membuat media sosial, ada video tayangan seperti itu, video tape gitu, yang seolah-olah menyudutkan tanpa dia banyak membuat kajian-kajian, referensi-referensi yang sesuai dengan itu, yang niatnya hanya mungkin ya semoga aja niatnya hanya melucu ya, tapi yang saya tangkap di video-video itu menyudutkan instansi Polri khususnya. Padahal harusnya dia melihat secara big picture ya, gambaran besar. Nah, oke lah, masih misalnya ada kekurangan-kekurangan, tapi nggak boleh menyudutkan secara keseluruhan. Nah, sama kayak misalnya kayak gini Don. Eh, eh, Dia tidak memahami misalnya apa pasal 48 KUHP itu. Dia tidak memahami apa yang namanya pasal 49 tentang pembelaan diri. Pasal 48 itu keadaan kalau kita dalam melakukan suatu tindakan dalam keadaan terpaksa, misalnya orang itu terbunuh atau luka, itu diatur dalam pasal 48 keadaan terpaksa. Kalau di pasal 49 itu KUHP itu melakukan pembelaan diri yang sesuai dengan hukum itu, contohnya kira-kira. Nah, di video itu saya lihat banyak di media sosial, mau di Instagram atau di IG, seolah-olah itu mengatakan gini, lu kalau dibegal udah nyerah aja, pasrah aja, dikasihin barangnya. Nggak seperti itu Don. Jadi daripada lu tersangka gitu kan dibilangnya, padahal nggak seperti itu. Baiklah, misalnya coba kita buka Don, di situ sangat penting sekali kalau kita handphone itu kan smartphone ya, itu untuk biar kita pintar sebenarnya, bukan tujuannya untuk membuli, mengolok-olok, terus akhirnya menyudutkan, seolah-olah itu yang disudutkan itu, yang diomongin itu benar, padahal nggak seperti itu. Contoh Don, kita buka nih kita buka Don pasal 48 dulu ya, pasal 48 KUHP itu. Nah, pasal 48 KUHP dinyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Maksudnya tidak dipidana, nggak bersalah dia, nggak bisa disangkakan dia. Misalnya dia melakukan pembunuhan karena dia terpaksa, dia tidak bisa dipidana. Itu kalau
Nah, pada keadaan ini pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat hal lain selain tindakan yang dipaksakan kepadanya. Artinya pelaku tindak pidana tersebut melakukan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Kalau misalnya kaulah begal, saya korban. Tiba-tiba kamu udah kalungin saya celurit atau mau saya dicelurit untuk ngambil motor saya, gitu kan? Akhirnya saya ngelawan, ya kan? Pas dilawan-lawan itu kan saya terpaksa dong ngelawan. Orang barang saya mau diambil, ya kan? Kehormatan mau diambil atau dirampas, atau kehormatan atau barang atau harga diri. Nah, pada saat gelut kayak gitu karena saya memang jago misalnya saya dan 4 judo, terus saya banting, terus pas saya banting itu kita rebut, daripada saya dibacok seperti itu kan, pas saya banting jatuh, akhirnya ternyata kau luka atau meninggal dunia. Itu yang dinyatakan di situ. Saya tidak bisa dipidana karena membuat kau terluka atau membuat kau meninggal dunia. Seperti itu pasal 48 itu contohnya. Saya bukan ahli aja, saya nggak ngerti aja, saya bukan ahli dalam hukum aja, tahu ngerti saya karena apa? Saya buka handphone smartphone karena di sini para ahli ngobrol yang dijelaskan itu tentunya dengan referensi. Habis itu kita buka pasal 49 Don. Pasal 49 KUHP itu pasal 49 ayat 2 ya. Terus di situ dikatakan pasal 49 ayat 2 KUHP mengatur tentang pembelaan diri luar biasa, berbunyi pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Maksudnya kita melakukan itu Don. Misalnya serangan guncangan jiwa yang hebat ya. Istilahnya ada orang mau diperkosa atau mau dirampok, ternyata dia ngelawan, kan itu serangan itu kan. Tapi itu yang berlaku seketika, gitu kan, berlaku seketika. Nah pada guncangannya dia membela kehormatannya, ternyata yang pelakunya itu tiba-tiba luka atau meninggal, itu kita tidak dapat dipidana. Jadi gitu penerangannya dari sini. Itu makanya kita perlu belajar. Nah tujuannya ini apa Don? Biar jelas tujuannya nih, supaya setiap orang yang berhadapan dengan permasalahan seperti ini tidak bisa dengan alasan pembelaan diri. Lah tiba-tiba kalau misalnya memang dia benar-benar mau membunuh orang, dia misalnya contohnya lah nih, tiba-tiba saya benci sama kau nih, tiba-tiba kita berdua nggak ada saksi, tiba-tiba di jalan atau segala macam kau ternyata saya bunuh, tiba-tiba pas sudah ke kantor polisi saya bela diri Pak, kan nggak bisa kan. Nah itu tujuannya dibuat para ahli itu, undang-undang itu apa, supaya tidak semua berdasarkan tidak semua bila cukup dengan pengakuan saya membunuh karena saya membela diri tanpa ada proses pembuktian dan putusan hakim, maka diprediksi akan banyak pembunuhan dengan mengatasnamakan bela diri, membela diri. Ngerti nggak maksudnya? Jadi padahal dia bukan dibegal atau bukan dirampas seperti yang tadi pasal 49 dan 48 KUHP itu. Nah, padahal bukan seperti itu. Terus dia bilang dengan alasan membela diri. Kan enggak kayak gitu kan. Jadi maksud saya gini. Jadi misalnya ada si A dibegal sama si B, gitu kan. Nah, pada saat si A dibegal sama si B, orang ini begini. Orang ini langsung ribut nih. Istilahnya si A itu yang mau dibegal itu melakukan pembelaan diri. Ternyata si begal itu meninggal dunia atau luka. Nah, kan nyampe dong ke kantor polisi, ya kan? Atau diantar atau diamankan ke polisi. Nah, pada saat itu di kantor polisi itu kan nggak langsung dibilang, misalnya si A itu memang benar kejadiannya seperti itu, tapi kan polisi kan nggak tahu. Nah, si A pasti bilang itu pembelaan diri. Nanti kan
Tapi kan orang sudah meninggal, si begal ini udah meninggal kan? Kan polisi nggak bisa langsung bilang, oh iya itu pembelaan diri, oh sana pulang. Kan nggak seperti itu kan? Iya toh? Nah, yang terjadi adalah pada saat udah ada ini ternyata si begal itu meninggal, terus si A itu dibawa ke kantor polisi untuk menjelaskan segala sesuatunya, kan harus ada pembuktian. Nanti polisi melakukan penyelidikan. Udah, polisi melakukan penyelidikan, baru si korban yang tadinya korban itu yang jago bela diri itu yang membuat si begal itu meninggal, dia juga nanti kan melakukan penjelasan sesuai enggak hasil penyelidikan itu dengan penjelasannya si korban begal tadi yang jadi tersangka tadi. Nah, setelah udah dirampungkan, nanti hakim yang memutuskan, Don. Jadi jurinya melalui hakim, berarti sesuai dengan pasal 48 tadi, 49 itu berarti benar dia melakukan pembelaan diri dengan alat-alat bukti dan yang dilakukan penyidikan oleh Polri. Nah, dibuatlah penyidikan itu oleh Polri. Ternyata benar dia melakukan pembelaan diri. Makanya tidak bisa dipidana atas meninggalnya si begal tadi. Jadi kalau dibuat dia tersangka nggak apa-apa. Orang itu prosesnya kok. Kan prosesnya wajib itu. Kenapa? Karena ada orang yang meninggal. Nah, kalau misalnya nanti semua bilang pembelaan diri, ternyata bukan pembelaan diri. Nanti semua mengatasnamakan pembelaan diri. Padahal ada yang pembunuhan beneran, kan gitu. Ngerti nggak maksudnya kan? Jadi fitnah gitu ya. Jadi makanya harus ngerti juga di situ. Saya juga yang bukan ahli, apalah saya ini, bodoh saya ini. Nah, saya juga membuka itu dan saya baca gitu loh. Ya kan? Sama di dalam semua permasalahan-permasalahan lainnya gitu. Jadi janganlah kita sebagai masyarakat Republik Indonesia ini jangan terlalu ikut euforia ternyata kita salah gitu loh. Gitu kan? Salah ternyata. Setelah saya lihat lagi gambar-gambar itu pada hilang. Takut juga. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena come on gitu loh. Yang benci dengan kebaikan itu hanya penjahat. Tapi kalau kita tidak berbuat sesuatu di dalam kejahatan, kalau kita tidak berbuat sesuatu sewaktu kita melihat kejahatan, kita adalah bagian dari jahat itu. Gitu loh. Jadi seperti saya misalnya, saya melakukan penangkapan sama begal yang lagi beraksi, bahkan ada yang membawa senjata api toh. Nah, itu saya melakukan itu karena saya tahu apa yang saya lakukan gitu. Jadi yang bikin saya sebenarnya bukan kesel ya, malah ketawa melihat kekurangan pintarnya orang buat itu. Sementara mereka berpikir itu lucu-lucu gitu loh. Sebenarnya karena nggak mengalami diri mereka sendiri. Mereka hanya bisa merengek-rengek di media sosial untuk menjelekkan. Yang jelas kalau udah dijelekkan institusi Polri, banyak itunya viewernya, penontonnya gitu kan. Dia sebenarnya nggak tahu apa yang dia lakukan. Dia hanya mengetahui, oh kalau kayak gini rame dan lucu. Padahal nggak seperti itu toh. Yang kita kupas di sini adalah bahwasanya jangan kita menjadi blunder-blunder di media sosial hanya untuk mencari kesenangan pribadi, happy-happy gitu. Sementara pelajaran, pesan moral dan yang harus kita tahu sendiri nggak dapat gitu loh, Don. Ngerti nggak maksud saya? Nah, di video-video yang sebelum-sebelumnya banyak di situ yang saya lakukan untuk nangkapin begal, terus nangkapin maling, bahkan ada yang bawa senjata api. Itu karena saya lakukan bukan mau happy gitu. Itu demi masyarakat banyak. Bahkan saya rela untuk melakukan pencegahan supaya anak-anak itu tidak melakukan kejahatan. Nah, kan tadi saya bilang hanya penjahat yang benci sama kebaikan kan. Nah, itu jadi saya paham betul gitu loh. Kalau ada di komen itu yang melihat benci dengan kebaikan, nah mungkin saya bilang mungkin dia itu pelaku kejahatan. Kenapa? Karena
pelaku kejahatan itu sangat benci dengan apa kalau berita mutar-mutar, dan itu akan mempersempit ruang geraknya seperti itu dah. Ya, makanya saya itu gimana ya, nggak masalah sih di sana. Saya hanya berpikiran bahwasanya kalau di dalam tindak tanduk saya itu saya pertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Yang penting masyarakat bisa senang, bisa tenang, bisa tentram, aman dan damai. Seperti itu sih dunia. Jadi ada beberapa di video itu, kan kita udah pernah bahas bahwasanya ada apa namanya, kejadian-kejadian yang ketemu di jalan, nangkap begal, nangkap ini, nangkap itu. Ada orang bertanya, bisa itu nangkap itu sebenarnya bukan karena kuat dan jagonya kita, Don. Sebenarnya itu dua masyarakat juga. Kan orang dua yang terzolimi pasti dijabah ya. Tapi orang-orang terzolimi yang baik. Ada kan orang, padahal dia jahat, pura-pura terzolimi. Ya kan Tuhan ngerti, Tuhan itu kan nggak buta, Tuhan itu kan mendengar. Makanya ada bilang Gusti Allah boten sare gitu kan. Tuhan Allah itu, Tuhan itu nggak tidur gitu. Jadi makanya menurut saya sih, kalau di dalam kehidupan ini alangkah kita semua masyarakat untuk berbuat baik gitu. Karena hidup ini kan singkat pendek. Kalau kita nggak berbuat baik, apa modal kita nanti untuk kehidupan yang selanjutnya? Karena di sini ini sementara di sini. Harta, tahta, benda semua itu akan tinggal kalau kita percaya bahwasanya kehidupan ini sebentar dan kehidupan berikutnya itu yang kekal. Seperti itu, Don. Jadi mari kita berlomba-lomba berbuat baik, berbuat baiklah pada saat hidup yang singkat ini, agar kita nanti mendapat modal untuk dapat tempat yang baik sesudah kehidupan yang sekarang ini gitu. Dan sama seperti Madon untuk berbuat baik juga seperti itu ya. Saya kira itu dan pembahasan kita nanti sembari itu nanti mungkin perlihatkan di situ video-video yang nangkap begal segala macam, supaya mengingatkan kepada masyarakat bahwasanya walaupun pernah saya dengar kayak gini, walaupun kakinya bohong itu secepat kilat, tapi dia suatu waktu akan terlampaui oleh kebenaran. Ya, walaupun kakinya bohong itu secepat kilat, suatu waktu dia akan terlampaui dengan kebenaran. Seperti itu. Oke, Dan. Jadi terima kasih semua buat kalian yang sudah nonton ini. Pesan saya adalah kita harus tetap berbuat baik. Jauhkan semua perbuatan-perbuatan jahat, karena cepat atau lambat perbuatan jahat itu nggak pernah abadi dan pasti ketangkap. Untuk pelaku-pelaku, ada yang narkoba, ada pelaku begal, ada pelaku maling. Pikirkan kehidupan kalian setelah kehidupan yang ini. Terima kasih sudah menonton channel ini. Yang jelas, kalaupun di antara kalian ada yang dongkol, ada yang pasti ada banyak yang senang, ingatlah tujuan kita semua adalah untuk membuat yang terbaik di dalam masyarakat. Terima kasih. Saya dengan Aibda Ambarita bersama Ramadan. Cukup sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke.